Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Nugraha, dengan NIM 2022 106003 dengan prodi program studi komputerisasi akuntansi, Universitas Catur Cendekia. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah penguasaan akuntansi dan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Turini SEMM. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya telah melaksanakan magang mandiri di P3D wilayah Kota Cirebon, atau bisa disebut dengan Samsat Kota Cirebon, yang dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai dari tanggal 2 September 2024 sampai dengan 22 Desember 2024. Pada minggu pertama saya ditempatkan di divisi sarana dan prasarana. Untuk kerja divisi sarana dan prasarananya yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan persediaan yang mendukung operasional Samsat. Tugas utamanya yaitu dari divisi ini adalah mengelola stok barang yang digunakan dalam operasional Samsat, seperti belangko surat penentuan kewajiban pembayaran pajak dan barang habis pakai seperti alat tulis kantor. Memastikan barang tersedia dalam jumlah yang cukup agar pelayanan tidak tegang. Oke, tantangan dari divisi ini adalah satu, kesalahan dalam pencatatan stok yang bisa menyebabkan kehabisan atau kelebihan barang. Yang kedua, yaitu ada kehilangan atau penyalahgunaan aset, seperti kasus pemalsuan surat ketentuan kewajiban pembayaran pajak. Yang ketiga, ada sistem pencatatan manual yang belum sepenuhnya digital, sehingga berisiko mengalami human error. Yang keempat, yaitu ada proses pengajuan yang lambat, terutama jika ada keterbatasan anggaran atau regulasi yang memperlambat pembelian barang. Kemudian di minggu selanjutnya saya ditempatkan pada divisi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Untuk kerja divisi ini yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan dan pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Tugas utama divisi ini adalah menghitung, mencatat, dan mengelola pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Memastikan pencatatan penerimaan pajak dilakukan secara akurat sesuai dengan prosedur keuangan yang berlaku. Tantangan dari divisi ini adalah yang pertama, itu ada kesalahan dalam pencatatan keuangan yang bisa berdampak pada pelaporan pajak yang kurang akurat. Lalu yang kedua, ada tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh pada penerimaan pajak. Lalu yang ketiga, ada digitalisasi sistem keuangan yang membutuhkan adaptasi terhadap teknologi baru dalam pencatatan dan pelaporan pajak secara real time. Yang keempat, ada potensi penyalahgunaan keuangan yang harus dicegah dengan sistem pengawasan yang ketat. Lalu pada minggu selanjutnya saya ditempatkan di divisi administrasi pembayaran pajak. Untuk cara kerja divisi ini yaitu yang satu, penerimaan dan verifikasi dokumen. Untuk penerimaan dan verifikasi dokumen ini, staf administrasi menerima dokumen pembayaran pajak dari wajib pajak baik secara langsung di kantor Samsat maupun melalui layanan online. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen seperti STNK, BPKB, dan KTP pemilik kendaraan. Lalu yang kedua itu pelayanan kepada wajib pajak, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat terkait prosedur pembayaran pajak dan dokumen yang dibutuhkan apa saja yang untuk dibayarkan membayar pajak. Yang kedua, mengarahkan
wajib pajak dalam proses administrasi, baik untuk perpanjangan STNK, pengurusan pajak 5 tahunan maupun balik nama kendaraan. Tantangan dari divisi ini adalah satu, kesalahan input data human error dalam pencatatan data dapat menyebabkan perbedaan dalam laporan keuangan atau kesalahan administrasi bagi wajib pajak. Yang kedua, tingginya volume transaksi saat periode pembayaran pajak jatuh tempo, antrian dan jumlah transaksi meningkat drastis sehingga dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Yang ketiga itu kurangnya kesadaran masyarakat, banyak wajib pajak yang masih kurang paham mengenai prosedur pembayaran pajak sehingga membutuhkan edukasi yang lebih luas. Setelah itu per minggu saya ditempatkan dari 3 divisi tersebut sampai akhir selesai magang di Samsat Kota Cirebon. Dari saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.